Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada podcast Tangerang Utara News. Kali ini saya kehadiran seorang tamu. Beliau salah seorang tokoh penggerak kader Nahdlatul Ulama, aktif di organisasi, di beberapa organisasi, terutama di Patayat dan Muslimat NU di Kecamatan Pakuaji. Kemudian tamu kita juga seorang Dewan Hakim MTQ tingkat Kabupaten Tangerang. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya belum perkenalkan, ini Ustazah Dewi Elis Dewi Mulyati, lebih akrab disapanya Dewi Elis ya, Ustazah ya? Ustazah Elis, ya mohon maaf Ustazah Elis. Ya alhamdulillah Ustazah udah bisa datang ke sini memenuhi undangan kita. Ini produser kita nih podcast Tangerang Utara, Pak Faisal. Sebetulnya ada lagi satu orang lagi kru kita, host yang paling kocak, Pak Budi Usman. Lagi berhalangan hadir dia di sini. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang kita berkaitan dengan bulan Ramadan ini saja ya. Ini banyak orang juga yang bertanya tentang kiat-kiat menjalankan ibadah puasa. Itu kan terutama untuk puasa yang termasuknya usia dini atau puasa pemula, kalau boleh saya sebutkan puasa pemula. Sebab kategori puasa pemula itu bukan berarti anak yang baru berusia dini aja, termasuk saudara-saudara kita para mu'alaf kan gitu kan, banyak kan gitu di luar sana gitu kan. Nah coba menurut Ustaz aja gimana nih kiat-kiat dalam berpuasa untuk pemula gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangannya kepada saya sehingga saya bisa duduk di sini. Alhamdulillah luar biasa sekali. Ya berkat ini juga teman-teman yang lain juga Ustazah gitu kan. Siapa lagi gitu kan, ketika apalagi di bulan Ramadan ini kita memang belum pernah eksplor tentang hikmah dari bulan puasa kita ini gitu. Nah termasuk Ustazah ini adalah termasuk narasumber yang pertama yang membicarakan soal Ramadan ya, Pak Faisal ya gitu. Nah ini deh coba karena kan saya ditanya juga nih oleh beberapa para mu'alaf yang seperti saya bilang orang yang puasa pertama itu pemula itu kan bukan saja pada anak-anak Ustazah ya, tapi kepada para mu'alaf gitu kan, termasuk ya orang Islam yang baru terketuk hatinya dalam beriman ya baru mulai juga gitu kan. Apa nih menurut Ustazah nih puasa dari sudut pandang untuk pemula gitu, kiatnya gitu untuk bisa berpuasa gitu Ustazah? Bicara mengenai puasa untuk pemula, tentu keluarga menjadi peran utama atau peran yang sangat penting. Baik itu keluarga ataupun lingkungan itu biasanya harus mendukung agar si seseorang ini yang melakukan puasa itu bisa juga termotivasi gitu. Memang bicara masalah puasa itu susah-susah gampang gitu ya untuk pemula gitu. Biasanya harus dilakukan bertahap atau step by step gitu. Karena ibadah puasa itu termasuk ibadah yang istimewa ya. Betul. Baik dalam perintah atau dalam menjalankannya. Bisa aja orang ngaku puasa tapi dia diam-diam dia minum kan nggak ketahuan tuh. Apalagi buat anak-anak itu untuk pemula. Iya. Coba strategi biar ini menjadi ngobrol kita, menjadi edukasi buat anak-anak kita gitu kan, yang bisa menyaksikan channel kita gitu. Kita berikan sedikit edukasi kepada anak-anak yang menurut Ustazah nih yang paling efektif buat anak-anak puasa nih gimana gitu cara anak-anak untuk berpuasa ini? Yang pertama adalah
kita harus mengenalkan momentum yang biasa terjadi di saat kita berpuasa. Contoh, waktunya sahur, bangunkan atau ajak mereka untuk sahur bersama gitu. Kita katakan bahwa sekarang kita sedang melaksanakan ibadah sahur, biasanya jamnya itu kan boleh jam 3 atau setengah 4 gitu ya. Pada jam dini hari gitu. Terus kemudian kita kenalkan juga saat berbuka atau saat maghrib gitu. Kita ajak mereka, ini loh saatnya kita berbuka, azan maghrib gitu. Saat jadi momen-momen saat kita berpuasa, pertama kita kenalkan dulu terhadap mereka gitu. Bagi orang yang pemula. Gitu. Biasanya anak-anak tuh kalau puasa awalnya ya setengah hari gitu kan ya. Betul. Kalau udah kuat nanti bisa 1 hari gitu Iya. kan. Ada juga teman kita yang puasanya udah begitu, padahal udah dewasa gitu. Itu juga sama, termasuk ke dalam step by step ya, atau bertahap. Yang keduanya adalah kita jangan terlalu memaksa untuk seseorang yang baru melakukan puasa atau pemula. Contoh, kasih kesempatan mereka untuk berpuasa 3 atau sampai 4 jam misalkan gitu. Untuk anak-anak ya? Ya, untuk anak-anak. Tentunya kalau untuk dewasa tidak boleh ya, harus sampai maghrib, kita harus sampai selesai. Tapi untuk anak-anak itu kita tidak boleh memaksakan mereka ketika berpuasa itu sampai maghrib. Jadi bertahap saja gitu, 3 atau sampai 4 jam dari sahur. Misalkan si anak itu sanggupnya buka sampai jam 10 gitu. Tidak apa-apa itu untuk hari pertama. Terus kemudian untuk hari keduanya dilakukan lagi, ditambah lagi jamnya. Jadi atau melatih gitu ya, ya, melatih dilatih sampai jam 11. Terus misalkan dia kuat sampai jam 12. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nih terus bisa kita latih sampai akhirnya pada beduk maghrib begitu. Jadi step by step, bertahap. Ya, jadi edukasi untuk anak-anak kita berpuasa secara bertahap. Betul. Kemudian sedikitlah kita ke orang dewasa. Puasa itu seperti apa sih sebetulnya? Kalau dibalik selain dari hikmah dan puasa, cara berpuasa yang kita tahu kan ada macam tingkatan. Nah, kalau saya jujur memang baru sebatas puasa menahan lapar dan haus gitu kan. Gitu. Nah, ini kan kebetulan seharusnya memang tadi ada Ustadz juga di sini, ngobrolnya lebih enak sebenarnya kan gitu. Ya menurut Ustadz aja gitu kan, tingkatan apa aja yang harus dijaga gitu kan ketika kita berpuasa gitu. Kita tidak mengurangi nilai puasa kita gitu kan. Bicara masalah puasa untuk orang dewasa, tentunya kita selain menahan lapar, haus, juga kan harus menahan hawa nafsu. Mungkin seperti itu ya. Contoh juga melatih kesabaran. Bisa tidak kita saat kita emosi, bisa tidak kita mengontrol emosi. Puasanya tidak batal tuh kalau emosi, cuma pahalanya yang berkurang. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu, iya betul. Iya. Ini kegiatan di bulan puasa Ustazah masih ngajar anak-anak. Ya, alhamdulillah di bulan puasa ini anak-anak terus belajar. Biasanya kita melakukan giat itu sanlat atau pesantren kilat untuk sekolah-sekolah. Kalau untuk santri di rumah, mereka biasa pasaran gitu. Ada yang pasaran ya di rumah ya, santri-santri ya. Santri-santri. Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian nih yang teman banyak tahu, banyak pengalaman di organisasi di Nahdlatul Ulama, keterlibatan sebagai kader penggerak juga di Kabupaten Tangerang ya. Amin. Siapa dong teman-teman yang menjadi kader penggerak Nahdlatul Ulama? Assalamualaikum semuanya, teman-teman kader penggerak Nahdlatul Ulama, khususnya untuk wilayah Tangerang Utara. Alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan sama Allah ya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ada kesempatan nih buat kita semua. Karena kan berikutnya kan begini kan, lama nih bakalan ketemu dengan para kader gitu kan. Itu makanya saya tadi minta Ustazah untuk sapa teman-teman kader, karena kan banyak yang rindu kan teman-teman kader penggerak gitu kan yang ada di Kabupaten Tangerang. Betul. Rindu gitu kan, daripada nggak jumpa ya udah media inilah yang kita manfaatin. Betul. Gitu kan. Itu terakhir barangkali Ustazah
ini agak sedikit ini berhubungan dengan kegiatan Ustazah juga sih selaku Dewan Hakim ya, Dewan Hakim pada saat MTQ. Dewan juri apa hakim? Ya. Dewan juri, Dewan Hakim juga gitu ya. Kadang-kadang jadi juri, kadang-kadang jadi hakim gitu. Sama aja Dewan sebetulnya. Hakim, Dewan juri sama saja. Ini udah tingkat kabupaten ya? Ya, alhamdulillah. Ya, berarti kan tingkat kabupaten Tangerang gitu. Untuk berapa periode nih jadi Dewan Hakim ini kan gitu? Kemarin pertama udah ya? Ya. Pertama sudah. Insya Allah mudah-mudahan sampai selanjutnya ya bisa. Oh gitu ya? Biasanya sih tidak tahu ya itu. Naik dong nantinya dari tingkat kabupaten, ya, itu harapan provinsi, saya. sampai nanti nasional kan begitu. Betul, itu besar harapan Gitu. saya bisa naik ke provinsi dan nasional. Amin, amin, mohon doanya. Nah ini bocoran nih, kita bocorin adik-adik kita nih yang bakal mengikuti MTQ gitu kan nantinya. Sebetulnya penilaian Dewan Juri atau Dewan Hakim apa sih sebetulnya? Kan banyak kan penilaiannya macam-macam gitu. Yang menurut Ustazah nih yang saat ini sama saya ini adalah salah seorang Dewan Hakim gitu kan, Dewan Juri pada saat MTQ. Kira-kira yang peluang untuk menjadi juara apa sih? Peluang peserta untuk menjadi juara. Bocoran lah sedikit lah gitu kan. Kebetulan saya kan di Dewan Hakim itu bagian tilawah anak-anak. Jadi ada hubungannya nih tema kita sekarang ya untuk pemula-pemula. Saya di bagian anak-anak. Biasanya itu kita tetap ya kita akan menilai itu secara objektif. Kita akan nilai anak-anak yang memang mumpuni, anak-anak yang memang layak untuk kita perjuangkan ke tingkat provinsi dan kemudian ke selanjutnya ya ke nasional. Biasanya ada beberapa yang akan kita nilai untuk di majelis tilawah anak-anak itu. Ada dari tajwid, dari fasohah, terus kemudian dari lagu gitu. Nah, jadi Dewan Hakim kan di MTQ berarti kan tahu apa kiroat kan gitu kan. Sekarang saya pengen tahu deh, kita explore nih Ustazah Elis sedikit waktu kita explore untuk membacakan ayat Al-Quran gitu kan, biar memancing minat juga adik-adik kita gitu kan. Coba silakan Ustazah sebelum kita tutup. Wah, mau apa nih? Mau lagu apa, nahawan apa gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Allah. Wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada hari ini apa yang kita sharingkan bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Kiat-kiat tadi puasa pemula mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh para orang tua di rumah, oleh orang-orang yang baru mulai berpuasa gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatan sore hari ini Ustazah. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Para netizen, para pecinta Tangerang Utara News, podcast Tangerang Utara News,
Terima kasih bahwa tema kita kali ini edukasi kepada anak-anak, terutama kepada pemula yang menjalankan ibadah puasa, baik anak-anak ataupun para saudara-saudara kita yang baru saja memasuki agama Islam gitu. Alhamdulillah ngobrol kita semoga bermanfaat dan berkah tentunya saja ya. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Tangerang Utara News ini menjadi wadah atau media untuk para masyarakat yang ada di Tangerang Utara. Ini sangat luar biasa, saya apresiasi banget sehingga bisa menjadikan Tangerang Utara ini menjadi Tangerang yang Qurani. Mudah-mudahan insya Allah.